para ibu, para bapak yang dirahmati Allah, ini Ustadz Profesor Dr. Andes Haji Sa'ad Abdul Wahid akan menyampaikan tafsir Al-Quran, kelanjutan dari kajian kita hari malam Selasa yang pertama, malam Selasa yang kedua sampai sekarang ini. Dan untuk beliau pada hari ini nanti, jam ini nanti mungkin tidak sampai pukul 10 karena ada sesuatu yang memang perlu dilaksanakan yang lain, yaitu keponakan beliau itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan nanti beliau akan dijemput oleh keluarga di rumah beliau. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan inayahnya kita masih bisa bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan surat Al-Fatihah. Kita sudah masuk kepada kandungan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, untuk mengetahui isi kandungannya, kita coba untuk memahami lebih dahulu kata-kata kunci dari surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, alhamdulillah, yaitu yang diartikan dalam bahasa Indonesianya pujian. Ini berbeda dengan asyukru. Kalau alhamdulillah itu pujian kepada Allah karena memang keadaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat terpuji. Maka alhamdulillah itu berbeda dengan asyukru. Kalau asyukru itu pujian juga artinya, tapi asyukru itu karena mendapatkan kenikmatan. Itu kalau asyukru, apakah orang itu mendapatkan kenikmatan atau tidak, wajib bersyukur dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sebab kenikmatan Allah itu tidak semuanya bisa dilihat. Ada kenikmatan yang tidak kita lihat. Mungkin pada waktu itu kita merasa
bukan nikmat, tapi sebenarnya di belakang itu ada nikmat yang tidak kita lihat. Maka kita tetap wajib mengatakan alhamdulillah. Nah, sedangkan asyukru itu ya ucapan pujian itu karena mendapatkan kenikmatan. Dan asyukru itu bisa disampaikan kepada teman, asykurukum, syukron dan sebagainya. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala hanya itu, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia tidak bisa dikatakan, wah, alhamdulillah kamu. Nah, itu alhamdulillah itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata-kata asyukru itu bisa disampaikan kepada manusia, misalnya memberikan segelas air ya syukron, syukur, terima kasih. Kepada Allah karena mendapatkan kenikmatan dari Allah ya asyukru lillah, walhamdu wasyukru lillah. Kedua-duanya ya diucapkan agar supaya lebih mantap lagi. Kata tersebut ya, kata alhamdu itu berasal dari kosa kata hamida yahmadu hamdan. Jadi hamida fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yahmadu, masdarnya atau infinitifnya itu hamdan. Jadi alhamdu itu termasuk masdar atau infinitif. Nah, di dalam Al-Qur'an kata-kata alhamdu itu disebutkan paling tidak 68 kali di dalam Al-Quran. Kalau kita lacak ya kata-kata alhamdu itu lebih daripada 60 kali. Ini maksudnya bahwa mengucapkan alhamdulillah itu sangat penting sekali, sehingga kata-kata alhamdulillah itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Al-alamin itu bentuk jamak dari kata alam, artinya ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alam itu kan seluruh keadaan yang ada di alam ini, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua benda yang ada di dunia ini namanya alam, termasuk batu-batuan, pohon-pohonan, binatang, manusia, dan semua makhluk Allah itu alam. Kalau alamin itu seluruh alam, artinya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini dikatakan Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, jadi Tuhannya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membaca buku-buku karangan orang-orang Eropa itu juga harus berhati-hati, sebab orang-orang Eropa yang disebut dengan orientalis itu sering-sering membelokkan makna yang dari yang seharusnya. Misalnya ini al-alamin itu di dalam terjemahnya Churchill ya, Churchill itu orang Inggris, itu diterjemahkan dengan 3 species of rational creature, mean, genie, and angel. Yang dimaksudkan dengan al-alamin itu adalah 3 makhluk yang berakal, manusia, jin, dan malaikat. Hanya itu yang disebut dengan al-alamin menurut Churchill ya. Padahal di dalam tafsir-tafsir dari Timur Tengah, al-alamin itu ya makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, manusia, jin, malaikat, batu-batuan, gunung dan sebagainya, itu semuanya adalah al-alamin. Nah, kalau itu hanya di Tuhan manusia, jin dan angel, lalu siapa yang menuhani batu-batu, langit, bumi itu? Nah, pohon-pohonan dan sebagainya. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, banyak kata-kata yang diterjemah dengan secara menyimpang oleh orang-orang orientalis. Misalnya saja, ya ayyuhan nas, itu kan manusia ya seluruh manusia.
Ya, orang Indonesia, orang Mekah, orang Inggris, Australia, Amerika itu manusia. Tapi Churchill menerjemahkannya, "Oh men of Makkah." Wahai manusia Mekah. Nah, ini kan untuk mengkerdilkan tujuan Al-Quran. Jadi seakan-akan Al-Quran itu hanya ditujukan kepada orang Mekah. Jadi orang Indonesia jangan mengikuti, sebab ini tidak diundang oleh Allah. Yang diundang hanya orang Mekah. Ya ayyuhan nas diartikan dengan "Oh min of Mekah." Wahai manusia Mekah, orang-orang yang ada di Mekah. Nah, itu kan untuk mempersempit dakwah Islam. Jadi seakan-akan dakwah Islam itu harus kepada orang Mekah saja. Maka kita kalau membaca terjemah-terjemah itu juga harus kritis, jangan mengikuti apa yang diterjemahkan saja. Sebab sekarang banyak sekali terjemah-terjemah yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, terutama yang berbahasa Inggris. Itu banyak sekali, ada 80 terjemah Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Itu kebanyakan mereka menerjemahkannya itu hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran saja. Nah, kata-kata al-alamin ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Nah, ini apa? Ad-din berasal dari kosakata dana yadinu dinan. Nah, kata ad-din dalam Al-Quran mempunyai arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Antara lain berarti tauhid, ya, berarti tauhid. Tauhid itu artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, hanya satu, tidak ada duanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad." Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini ad-din itu inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Nah, jadi din di sini kadang-kadang diartikan agama, bukan bukan selain agama. Dalam ayat lainnya itu disebutkan kadang-kadang ad-din itu berarti hukum. Ya. Seperti disebutkan dalam surat An-Nur ayat 3, "Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah." Janganlah belas kasihan kepada keduanya menghalang-halangi kamu untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan perzinahan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaladati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Pada sebelumnya itu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya. Pezina baik laki-laki maupun perempuan itu harus dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, ini kalau yang melakukan perzinahan itu belum punya istri atau belum punya suami. Namun kalau sudah punya istri atau sudah punya suami, itu bukan cambuk lagi hukumannya, tapi dirojam sampai mati. Nah, ini dalam melaksanakan hukum tidak boleh ada kasih sayang sehingga menghalang-halangi atau eksekusi keputusan pengadilan itu. Biasanya di pengadilan itu kan diputuskan ada bukti bahwa keduanya itu berzina. Nah, ini kalau ada kasih sayang itu batal, akhirnya tidak dieksekusi. Nah, maka untuk menjalankan hukum itu tidak boleh ada kasih sayang.
harus dieksekusi sesuai dengan keputusan pengadilan. Nah, di Arab rojam itu sekarang sudah diganti dengan pancung. Itu pisau besar sekali, digantungkan di atas, lalu dipencet knopnya. Nah, itu orang yang di bawah itu sudah dilentangkan, langsung putus kepalanya itu, lehernya itu langsung putus. Saya pernah diajak untuk melihat tapi tidak jadi. Karena saya pikir, wah saya belum haji, nanti kalau melihat darah begitu banyak, saya stres malah tidak bisa haji lagi. Maka saya batalkan, tidak bisa. Saya sudah diajak oleh orang yang mukim di sana. Mari Pak Sangat kita lihat ada hukuman pancung. Saya sudah datang ke masjid itu, di sebelah kiri masjid Masjid Baitul Haram itu. Saya membatalkan diri, tidak berani. Terus saya tidak berani, ngeri saya melihat. Jadi sekarang rojam di Mekah itu sudah diganti dengan pancung. Katanya itu ada orang berzina ketahuan lalu dihukum pancung pada waktu itu. Nah, ini ad-din di sini berarti hukum. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi. Tidak boleh ada rasa kasih sayang sehingga menghalang-halangi menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga berarti agama, ya, agama. Tadi yang pertama artinya tauhid, ya. Ad-din itu artinya tauhid. Yang ini bisa juga berarti agama seperti disebutkan dalam firman-Nya, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yang mengutus utusannya dengan membawa petunjuk wa dinil haq, dan agama yang benar. Yang dimaksudkan dengan agama di sini adalah agama Islam. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 33. Nah, kadang-kadang berarti juga pembalasan, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang dimaksudkan hari pembalasan adalah hari pembalasan di akhirat, bukan hari pembalasan di dunia, tapi di akhirat. Yang menguasai hari pembalasan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan-perbuatan kita nanti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbuatan yang baik akan diberi balasan yang baik, bahkan bisa 10 kali kebaikan. Misalnya nyumbang 10.000, nanti pahalanya nilainya bisa 100.000. Nah, tapi kalau yang dosa-dosa kecil itu ya tidak ada pembalasan yang berlipat, kecuali dosa-dosa yang besar itu yang berlipat, yang diberikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa kata kunci untuk memahami surat Al-Fatihah nanti. Baiklah, kita masuk kepada tafsir ayat, ya, tafsir ayat. Dimaksudkan dengan surat ini kan kita menamakan bahwa Al-Fatihah itu surat Al-Fatihah. Dimaksudkan dengan surat ialah sepotong Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat atau lebih yang namanya diketahui melalui riwayat. Itu surat. Jadi surat itu adalah suatu sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang terdiri paling tidak 3 ayat. Ya, surat yang terdiri dari 3 ayat itu ya itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surat yang paling pendek dan ayat-ayatnya juga paling pendek. Nah, wal asri di 3 ayat juga ya. Wal asri ya. Ya.
Baiklah, kita teruskan. Surat Al-Fatihah mempunyai beberapa nama, ya. Antara lain Ummul Kitab atau Ummul Quran, ya. Artinya induk kitab atau induk Al-Quran. Mengapa dinamakan Ummul Kitab? Sebab surat Al-Fatihah mengandung pokok-pokok tujuan Al-Quran, ajaran Al-Quran, seperti memuji, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintah dan larangannya, dan penjelasan tentang janji dan ancamannya. Nah, itu antara lain isi-isi Al-Quran itu adalah seperti itu. Nah, yang pokok-pokok. Nah, ini yang pokok ini sudah tercantum di dalam surat Al-Fatihah. Nah, oleh karena itulah Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Ummul Kitab atau Ummul Quran, sebab itu mencakup kandungan Al-Quran seluruhnya secara garis besar. Nah, yang kedua, Al-Fatihah itu bisa juga disebut dengan As-Sab'atul Mathani. As-Sab'ah itu artinya 7, karena ayat surat itu terdiri dari 7 ayat, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin, ya. Jadi kalau kita menghitung 7 ayat, ya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surat Al-Fatihah. Nah, di dalam mushaf-mushaf, baik mushaf yang modern maupun mushaf yang lama, Bismillahirrahmanirrahim itu tercantum ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2. Nah, itu sejak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab penulisan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar itu juga mengutip tulisan-tulisan yang ditulis oleh para penulis Nabi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pada zamannya Utsman ketika dibukukan, dikodifikasi menjadi mushaf, itu juga mengutip dari kutipan-kutipan yang dilaksanakan pada zaman Abu Bakar, yaitu oleh Zaid bin Thabit. Nah, pada zamannya Utsman, Zaid bin Thabit dibantu oleh 3 orang lainnya, seperti Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Nah, ini juga menyantumkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan pada ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itulah Al-Fatihah ini karena terdiri dari 7 ayat, maka disebut As-Sab'u. Nah, Al-Mathani artinya dibaca berulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang, terutama pada sholat. Nah, kalau kita sholat wajib 5 kali, itu paling tidak kita membaca 17 kali surat Al-Fatihah. Kalau ditambah lagi dengan rawatib, itu ada 12, itu menjadi berapa? 29. Kalau tambah lagi tahajud 11 rakaat, menjadi berapa? 41. Ya coba dihitung nanti. Berapa nanti jumlahnya? Itu kalau tambah lagi 11 rakaat. Kalau tahajudnya itu 20 rakaat, lebih banyak lagi. Nah, Al-Fatihah itu. Kalau 40 rakaat ya lebih banyak lagi. Nah, tapi kita itu mengambil yang 11 rakaat tahajud itu. Nah, itulah maka surat Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Mathani. Surat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Yang ketiga, kadang-kadang disebut juga surat Al-Fatihah itu dengan Al-Asas. Al-Asas itu artinya dasar, fondasi. Karena surat ini diletakkan pada permulaan dalam tertib surat-surat Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu termasuk surat nomor 1. Yang kedua surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal,
At-Taubah, Hud, Yunus, dan seterusnya, Yusuf ya. Itu karena apa? Surat Al-Fatihah itu diletakkan pada awal Al-Quran. Maka disebutlah surat Al-Fatihah itu dengan Al-Asas. Ya. Pendapat tersebut berdasarkan suatu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Amir bin Surahbil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya Khadijah, ya, ketika aku berkhalwat mengasingkan diri, ya, itu di Gua Hira, ya, aku mendengar panggilan, demi Allah aku sangat takut, sangat khawatir akan terjadi suatu peristiwa besar. Ya. Lalu Khadijah berkata, mohonlah perlindungan kepada Allah wahai Muhammad. Tidak mungkin Allah memperdayakan kamu. Demi Allah kamu adalah orang yang suka menyampaikan amanah, suka bersilaturahim, dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peristiwa itu kepada Waraqah. Waraqah itu masih keluarga dari Khadijah, ya. Lalu Waraqah memberikan saran agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap tenang dan memperhatikan panggilan itu. Kalau nanti akan dipanggil lagi. Selanjutnya ketika beliau berkhalwat pada hari berikutnya, datanglah malaikat Jibril memanggil-manggil Rasul. Hai Muhammad, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, sampai waladhdallin. Itulah yang menurut Al-Baihaqi yang turun pertama kali sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu dilaporkan kepada Siti Khadijah. Nah, sebagian ulama memang mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu bagaimana tentang Al-Fatihah? Al-Fatihah itu yang pertama kali diturunkan lengkap satu surat. Nah, ini masih dalam perdebatan dalam ilmu Al-Quran. Sampai sekarang pun masih terpecah pendapatnya. Ada yang mengatakan yang pertama kali adalah Iqra sampai 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ketika itu malaikat Jibril tidak menjelma sebagai manusia, tapi dia datang dalam bentuk aslinya, yaitu malaikat yang dikatakan di dalam Al-Quran itu malaikat punya sayap-sayap. Ada yang sayapnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, malaikat Jibril ini wallahu alam berapa sayapnya. Tapi ketika menemui Rasulullah, dia itu dalam keadaan aslinya malaikat Jibril, sehingga Rasulullah takut sekali. Sampai ketika pulang datang kepada Khadijah, dia sambil menggigil, kemudian diselimuti oleh Khadijah agar supaya tidak menggigil. Itu saking takutnya kepada malaikat Jibril. Sekalipun itu Nabi, tapi kan dia baru pertama kali melihat malaikat Jibril. Nah, ini dikutip oleh Rasyid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar juz 1 halaman 35. Nah, Rasyid Ridho meyakini bahwa surat Al-Fatihah itu adalah yang pertama kali diturunkan sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kalau Bapak ingin membaca kembali, ya, itu bacalah Al-Manar juz 1, ya, ayat halaman 35. Surat Al-Fatihah mengandung isi pokok Al-Quran secara garis besar. Kemudian dirinci dalam surat-surat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Itu
pokok-pokok yang ada pada Al-Fatihah dirinci pada surat-surat yang turun berikutnya. Ya. Menurut para mufassir, isi pokok Al-Quran adalah tauhid. Ya. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa isi Al-Quran yang pokok adalah tauhid. Dari zaman Adam sampai kepada Nabi Muhammad, yang diajarkan pertama kali adalah tauhid. Sampai Luqman pun begitu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu ajaran yang pertama kali kepada anaknya yang masih kecil. La tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun alim. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Syirik itu merupakan kezaliman yang luar biasa, yang dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyrik dalam segala macam bentuknya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bentuknya sesaji, apakah itu labuan, apakah itu nyembah patung, apakah itu nyembah manusia, dan sebagainya. Semua bentuk kemusyrikan itu tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukan dengan selainnya. Allah hanya mengampuni dosa-dosa selain kemusyrikan. Mungkin bisa juga orang yang berzina itu bisa diampuni kalau betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemusyrikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluar biasaan tauhid diajarkan oleh Allah kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan umat yang dulu itu juga diajarkan tauhid agar supaya kita hanya meminta pertolongan, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang jahiliyah itu ya mengaku tidak berbuat musyrik. Ya, mereka mengatakan wala na'budhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya tidak menyembah patung, tidak menyembah gunung, tidak menyembah laut, tapi liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Itu begitu orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah. Sampai sekarang pun orang begitu. Orang yang dikatakan musyrik, oh enggak, saya tidak berbuat musyrik, itu hanya kebudayaan saja kok. Kebudayaan. Itu orang sekarang begitu. Itu hanya apa? Hanya basa-basi dan sebagainya itu. Itu begitu orang sekarang. Tapi itu sebenarnya ya sama saja perbuatan musyrik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah untuk memberikan balasan yang sebaik-baiknya bagi orang yang melaksanakan ajaran Al-Quran, dan ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Itu isi surat Al-Fatihah yang nanti akan dirinci pada surat-surat berikutnya. Ibadah untuk memantapkan tauhid dalam jiwa setiap mukmin. Kita sholat, kita puasa, haji, itu sebenarnya untuk memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita haji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bayar zakat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau kita sedang beribadah apapun bentuknya, tidak boleh menunjukkan pamer-pamer riak-riaknya. Tidak boleh bersifat riak. Nah, misalnya puasa sunnah dicerita-ceritakan, sholat sunat dicerita-ceritakan, sedekah diceritakan. Itu merupakan bentuk
kemusyrikan yang kadang-kadang orang tidak terasa. Digambarkan seperti semut hitam di dalam kegelapan. Itu yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila, wa ma dzalika ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yang paling saya khawatirkan kepada kamu sekalian adalah asyirkul asghar, musyrik yang paling kecil. Nah, kalau kecil itu kan bisa seperti semut, bisa seperti debu dan sebagainya, yang pokoknya tidak kelihatan. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, wa ma huwa dzalika ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, ar-riya, pamer. Nah, ini sekarang bentuk-bentuk pamer itu sudah banyak sekali. Orang kalau mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR misalnya, wah, sumbangannya luar biasa kepada masjid, sekalipun nanti kalau tidak jadi ditarik kembali sumbangannya. Kepada madrasah, sekolah, pondok pesantren luar biasa. Ada yang jam, ada yang macam-macam, ada yang uang dan sebagainya. Nah, itu mengapa dikatakan itu sebagai musyrik? Karena tujuannya bukan lillahi, tapi agar supaya dipilih. Sedekah tapi tujuannya supaya dipilih, bukan supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik kemarin Munas NU di Krapyak, antara lain money politik itu haram. Nah, itu karena apa? Riswah. Money politik itu sama dengan riswah, suap, pemberian suap. Suap itu arrosi wal murstasi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap sama saja, masuk neraka. Maka oleh karena itu nanti kalau ada pilihan diberi uang jangan diterima. Itu sama-sama masuk neraka. Sekalipun itu teman sendiri. Nah, kalau diberi uang tolak saja, tidak usah. Nah, saya akan milih kamu bukan karena uang, tapi karena kamu baik, gitu aja. Jadi sebaiknya tidak usah diterima. Sebab itu dosa besar. Ya. Dari ngibadah itu sebenarnya untuk memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya nanti akan diuraikan di dalam surat-surat berikutnya. Surat Al-Baqarah dan sebagainya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya baru sebentar saya merasakan, tapi kok sudah hampir jam 10. Ini nanti di fotokopi. Ya. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan atau ada kekurangan-kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, tafsir surah Al-Fatihah yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Profesor Dr. Andes Haji Sa'ad Abdul Wahid, ya, selaku anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan akan diteruskan tentu saja oleh beliau pada pertemuan yang akan datang. Nah, karena tadi beliau memang mohon disingkat, tidak sampai pukul 10 karena ada ya hal-hal yang tadi saya sampaikan, maka dengan sendirinya tidak ada tanya jawab. Dan mungkin sebelum ditutup, mungkin ada baiknya kita doakan untuk almarhum Sugeng Munawir namanya. Sugeng Munawir. Iya. Nama beliau adalah Sugeng Munawir. Sugeng Munawir. Dalam usia berapa Pak? Sekitar 65 tahun. Ya, dipanggil oleh Allah karena sakit Pak ya. Iya.
Ya, mari kita doakan untuk Bapak Sugeng Munawir yang telah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bima'in wa salji wal barad wa naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatazawaz anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.